Biarkan yang lain berkomentar. Anggap saja telingamu tuli. Dalam meja obrolan, duduk-duduk ngopi bersama teman-teman, mungkin kau pernah merasa ada sedikit celetukan satu dua temanmu yang menyakitkan, membuat panas hati saja, hilang selera untuk bercakap-cakap lagi. Kau mengutuk dalam hati, kenapa sih omongannya dia kok pedas sekali? Atau kau yang sedang enak-enak tidur melamun di indekosmu, menghayal jadi pengusaha besar misalnya, investasi di mana-mana, menyengir bangga dipanggil bos. Keren juga panggilan itu, pikirmu. Ah sial, tanpa disadari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu indekosmu. Berkali-kali, kencang sekali. Siapa sih ganggu orang lamun saja? Tamat riwayat. Ternyata itu ibu pelit senyum pemilik indekos ini. Kau lupa, kau berjanji untuk kedua kalinya bayar bulananmu hari ini. Sedang di dompetmu tidak ada uang. Mau dikata apa? Bayaran dari bos di toko itu diundur seminggu lagi. Pemasukan sedikit turun. Jadilah kau diceramahi habis-habisan oleh ibu pemilik tempat tinggalmu. Kalimat-kalimat yang membuatmu tertusuk, muak dengan kalimat-kalimat yang hampir dihafalnya itu. Aduh, bagaimanalah nasib. Atau kau mahasiswa yang sedang sidang skripsi, bukannya karyamu diapresiasi, malah caci maki yang kau dapat dari Pak Penguji. Bilang skripsimu tidak berkualitas lah, banyak yang salah lah, kau sakit hati. Ingin sekali rasanya cepat-cepat selesai dari tugas menyebalkan ini. Lulus, bebas dari omelan-omelan yang nyaris kau ingat ini. Omongan yang jauh sekali dari kata membangkitkan, menjatuhkan yang ada. Tapi kawan, kau tahu bukan? Jika hanya kau saja yang mengalami seperti itu, orang lain juga begitu. Kau pasti lebih tahu mengenai itu. Bahkan mungkin kasusnya ada yang lebih menyakitkan daripada hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Nabi kita misalnya, bagaimana sikap beliau menanggapi mulut-mulut pedas orang-orang yang menyakitinya? Apakah beliau sakit hati, lantas balas menyakiti? Tidak kan? Bahkan dilempari kotoran pun beliau tetap ringan memaafkan. Bilang bahwa mereka memang tidak tahu dan pantas untuk didoakan. Malaikat yang melihat kelakuan orang-orang itu pun jengkel. Padahal ia tidak mempunyai hawa nafsu. Nah, bagaimana reaksi kita menghadapi situasi tersebut sebagai makhluk yang mempunyai hawa nafsu? Pasti kalian tahu sendiri jawabannya. Tapi kan beliau manusia pilihan, utusan Allah. Wajar dong kalau bisa memiliki sikap agung seperti itu. Baiklah, jika itu argumenmu. Benar, memang beliau manusia terpilih, jauh dari hal-hal yang berbau dosa. Tapi kawan, beliau itu sama seperti kita, sama-sama manusia, punya hawa nafsu, punya perasaan. Jadi bukan alasan untuk tidak bisa meniru beliau, bukan? Tapi kan, baiklah, kalaupun tetap mengotot, apa salahnya kita meniru perilaku mulia tersebut, bukan? Tidak mudah tersinggung dengan mulut-mulut rendah misalnya. Tidak mudah sakit hati dengan mulut-mulut kotor. Gampang memberi maaf pada kesalahan orang lain. Loh, bagaimana ceritanya tidak bisa sakit hati saat dimaki? Kan kita punya perasaan. Itu betul. Sulit memang kita tidak sakit hati untuk menerima perkataan yang merendahkan diri kita. Itu wajar, manusiawi, punya perasaan. Tapi kawan, kita selalu bisa berlatih untuk tidak mudah sakit hati. Kalaupun sakit hati, paling tidak itu tidak membekas lama yang berujung dendam dan benci. Bagaimana caranya? Wah, kalau soal begini jangan tanya aku. Soalnya aku juga sering sakit hati. Persoalan seperti ini paling tepat ditanyakan pada orang-orang yang hatinya bagai samudra luas yang tak secuil pun memiliki rasa benci, yang wajahnya teduh kalau dipandang, ucapannya menenteramkan hati. Memandang mereka,
seolah beban yang kita tanggung saat ini segera minggat, menghilang. Lah, kalau kamu tidak tahu solusinya, lalu mengapa menciptakan buku tidak jelas seperti ini? Itulah menariknya, kawan. Aku gila kalau tidak menulis. Aku tidak enak kalau tidak mengutarakan apa yang tersimpan kuat di hati. Tapi kalaupun aku tidak bisa memberi solusi untuk mengatasi sakit hati, setidaknya aku ingin juga berbagi tentang hal yang semoga saja bisa mengurangi sakit hatimu. Itu juga kalau kamu mau menerima. Apa itu? Anggap saja telingamu tuli. Itu solusi dariku. Kok bisa? Ya, dengan menganggap telingamu tuli, setidaknya kamu bisa pasang kepekaan telingamu saat mendengarkan perkataan orang lain. Jika dirasa yang kau dengar itu hal yang baik, maka kau anggap saja telingamu kepekaannya sedang tinggi. Jadi kau masukkan kalimat itu ke dalam hati. Sebaliknya, jika yang kau dengar itu hal-hal yang tidak baik, yang ada kemungkinan membuatmu sakit hati nanti, maka secara sadar kau anggap telingamu itu tuli. Maka ini menjadi sesuatu yang menarik, yang melontarkan kalimat tidak baik kepadamu itu menginginkan kau marah ketika mendengar kalimatnya. Itu keinginannya. Jika berhasil, berarti ia menang. Kalau sudah menang, maka ia akan senang. Dan ketika kau memakai resep anggap saja telingamu tuli, kau tidak akan terpengaruh untuk marah ketika kau dicaci maki orang lain, atau malah kau tertawa mendengar kalimatnya. Dengan begitu, maka yang memakimu menjadi kalah karena ia tidak sanggup membuatmu marah. Kesimpulannya, jika kau ingin menang, bersikaplah sebaliknya. Orang lain ingin kau marah, kau harus biasa-biasa saja, atau malah tertawa hahaha. Dan perlu diingat, ini bukan solusi. Jadi kau tidak wajib untuk mengikuti pendapat ini. Bisa-bisa kau dianggap sesat. Hus, ini rahasia.